Apa yang terjadi di Piala Presiden 2026 benar-benar di luar dugaan. Bagaimana bisa laga semifinal Piala Presiden mempertemukan dua laga yang syarat akan gengsi? Kekalahan Port FC saat melawan Persebaya membuka jalan otomatis untuk Persija melenggang ke babak semifinal. Meskipun Persija dan Port FC sama-sama mengumpulkan poin 4, Persija berhak lolos karena unggul selisih gol. Dengan begitu, partai pertama akan menyuguhkan laga Persib Bandung versus Persija Jakarta. Dan di partai kedua ada Persebaya Surabaya melawan Arema FC. Laga semifinal Piala Presiden benar-benar di luar dugaan. Bagaimana tidak? Partai semifinal mempertemukan Persib Bandung melawan Persija dan Persebaya melawan Arema FC. Dalam laga terakhir di grup B, Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSMS Medan dengan skor 4-1. Persija Jakarta berhasil mencetak gol pada menit ke-22 melalui Arliansah. Gol bermula dari asis Witan Sulaiman yang dengan tenang dituntaskan oleh Arli menjadi gol, membuat skor berubah menjadi 1-0. Menit ke-62, Iksan Chan berhasil mencetak gol indah pada pertandingan ini. Bola berawal dari serangan balik cepat dari PSMS Medan. Pemain 22 tahun itu membawa bola dari tengah lapangan hingga akhirnya berhasil mencetak gol dan skor berubah menjadi 1-1. Persija Jakarta akhirnya berhasil membalikan keadaan setelah Victor Detan berhasil mencetak gol pada menit 80. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Persija. Pada menit ke-84, Persija kembali mencetak gol lewat Agi Firmansyah dan berhasil memperlebar jarak menjadi 3-1 untuk keunggulan Persija. Pada menit ke-88, Gustavo Almeida berhasil mencetak gol keempat Persija, sekaligus menjadi gol terakhir di pertandingan ini. Tidak ada lagi gol yang tercipta, skor 4-1 bertahan hingga akhir laga. Di laga lain, Persebaya Surabaya sukses mengamankan poin penuh saat menjamu Port FC. Tim berjuluk Bajul Ijo tersebut menang tipis dengan skor 2-1. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya justru tertinggal lebih dulu pada menit ke-29. Isam Al-Sabi mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan tuan rumah, mengubah kedudukan menjadi 0-1. Pada menit ke-39, Miguel Pereira berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan skor imbang ini bertahan hingga wasit meniup peluit tanda turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya langsung mengambil inisiatif serangan cepat. Laga baru berjalan 2 menit, tepatnya pada menit ke-47, Ramadan Sananta berhasil membalikan keadaan. Gol penyerang timnas tersebut membawa Persebaya unggul 2-1. Petaka bagi Port FC terjadi pada menit ke-60. Upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan semakin berat setelah salah satu pemain mereka, Bruno Moreira, diganjar kartu merah oleh wasit. Meski unggul jumlah pemain, Persebaya tidak menambah gol lagi hingga laga usai. Skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan tuan rumah. Persebaya kokoh di puncak, sementara Port FC tertahan di peringkat ketiga dan Persija Jakarta berada di peringkat 2 poin sama dengan Port FC, unggul selisih gol. Babak semifinal Piala Presiden 2026 resmi terbentuk usai seluruh laga fase grup rampung digelar. Duel Persib Bandung kontra Persija Jakarta serta Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC pun dipastikan tersaji di babak 4 besar turnamen pramusim tersebut. Meski tanggal pelaksanaan sudah pasti, venue pertandingan semifinal hingga kini belum diumumkan secara resmi oleh panitia. Anggota Steering Komiti Piala Presiden 2026 Arya Sinulinga mengungkapkan keputusan lokasi baru akan diambil usai laga pamungkas grup B tuntas dimainkan. Shin Taeyong sebut 6 pemain dipanggil timnas Indonesia jadi penyebab kurang maksimalnya Persija Jakarta di Piala Presiden. Roda sepak bola seolah berputar untuk Shin Taeyong. 2 tahun lalu, pelatih asal Korea Selatan itu lantang mengeluhkan klub-klub yang enggan melepas pemain ke timnas Indonesia. Kini setelah menukangi Persija Jakarta, ia justru merasakan sendiri dampak kehilangan pemain karena dipanggil membela skuad Garuda. Situasi itu menjadi sorotan usai Persija kesulitan meraih hasil maksimal di ajang Piala Presiden 2026. Macan Kemayoran ditahan imbang Port FC 2-2 setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya. Shin Taeyong pun tak menampik absennya 6 pemain Persija yang sedang memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026 memberi pengaruh besar terhadap kekuatan tim. Ya, secara keseluruhan karena 6 pemain perwakilan kami keluar ke timnas Indonesia, tentu ada pengaruh besar pada tim, ujar Shin Taeyong.
6 pemain yang saat ini memperkuat timnas Indonesia adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shane Patinama, Doni Tripamungkas, dan Raihan Hanan. Meski demikian, Shin menilai persoalan terbesar bukan hanya kehilangan pemain. Menurutnya, minimnya waktu persiapan membuat Persija semakin sulit tampil maksimal. Namun karena para pemain yang ada di sini datang tanpa persiapan pertandingan yang cukup, sebenarnya bagian itulah yang menurut saya menjadi masalah yang lebih besar, katanya. Persib Bandung tampil perkasa dan tak terbendung di fase grup A Piala Presiden 2026. Menghadapi wakil Singapura Tampines Rovers FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Persib sukses mengunci kemenangan tipis 1-0. Hasil manis ini memastikan Persib melenggang ke babak semifinal dengan status juara grup. Koleksi 9 poin sempurna dari 3 pertandingan menjadi bukti dominasi Persib, apalagi mereka mencatatkan rekor impresif dengan 3 kemenangan beruntun tanpa sekalipun kebobolan. Penyerang Persib Luka Menalo mengaku sangat bersyukur atas pencapaian timnya. Pemain asal Bosnia dan Herzegovina ini mengakui bahwa menundukkan Tampines Rovers bukanlah perkara mudah, terutama di tengah jadwal pramusim yang sangat padat dan menguras fisik. Seperti yang disampaikan pelatih, ini masih pramusim dan waktunya sangat singkat untuk menjalani 3 pertandingan berturut-turut. Ini laga yang berat, tetapi hal yang paling penting adalah kami berhasil menang dan mencatatkan clean sheet lagi, ujar Menalo. Menalo menilai kedisiplinan dan kesabaran menjadi kunci utama keberhasilan Persib menjaga fokus sepanjang laga. Ia membeberkan bahwa pada babak kedua, para pemain sengaja bermain lebih tenang demi mengintip celah di pertahanan lawan sebelum melancarkan serangan mematikan. Di babak kedua, kami sabar menunggu kesempatan. Begitu peluang itu datang, Balsa mencetak gol yang sangat luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat kepadanya dan seluruh tim atas kemenangan ini, katanya. Gol tunggal dari Balsa Sekulic kembali menjadi pembeda bagi Persib di lapangan. Menariknya, skuad asuhan Igor Tolik ini menyapu bersih seluruh laga di fase grup dengan skor identik 1-0. Sebuah catatan efisiensi gol yang luar biasa sebelum menatap babak semifinal. Persib Bandung keluar sebagai juara grup A Piala Presiden 2026 setelah membungkam Tampines Rovers FC dengan skor akhir 1-0. Laga tersebut digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung disumbangkan Balsa Sekulic pada menit ke-83. Sepakan keras penyerang asal Montenegro itu meluncur deras ke gawang Tampines Rovers yang dikawal Muhammad Zarfan. Hasil ini mengantarkan Persib bertengger di puncak klasemen akhir grup A dengan mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, Tampines Rovers harus puas di peringkat ketiga dengan 1 poin. Pelatih Persib Igor Tolik mengakui puas dengan performa anak asuhnya. Menurut dia, laga melawan Tampines Rovers berjalan sulit karena timnya harus menjalani 3 pertandingan dalam kurun waktu 9 hari. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik. Kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet dan kami juga mencetak gol yang luar biasa, kata Igor usai laga. Kendati begitu, kemenangan Persib atas Tampines harus dibayar mahal. Pilar andalannya Berguinho mengalami perubahan cedera di babak kedua hingga harus mendapat perawat khusus dari tim medis. Igor mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter. Kemungkinan besok Berguinho akan menjalani pemeriksaan MRI untuk melihat seberapa serius cedera yang dialami pemain asal Brasil tersebut. Saya pikir mengenai itu kami masih belum tahu. Besok pagi dia akan menjalani MRI, jadi kami akan tahu seberapa serius cedera itu. Tetapi dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kami hanya berharap ini bukan cedera yang parah, ungkapnya.